Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Petrus Kensius Beni Lezab dengan NIM 2101140096. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan dan kepemimpinan dalam organisasi sekolah. Jadi, pengertian kepemimpinan yaitu kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif-objektif dan membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Menurut Soeharjo tahun 2001, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberikan contoh oleh kepemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan kelompok atau organisasi perusahaan. Sedangkan menurut Syaril tahun 2019, kepemimpinan adalah suatu proses memberikan pengaruh terhadap orang lain agar menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tujuan, bukan hanya mengikuti keinginan atasan, tetapi sesuai dengan proses dengan penuh rasa tanggung jawab baik kepada orang lain selaku penggerak organisasi atau lembaga manapun. Yang berikut fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memperkasai struktur organisasi. Yang kedua, menjaga adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi supaya semuanya beroperasi secara efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan instruksional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, mengatasi pertentangan serta konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Yang kelima, mengadakan revisi, perubahan, inovasi, pengembangan, dan juga penyempurnaan dalam organisasi. Yang berikut teori-teori kepemimpinan. Teori yang pertama, teori sifat. Teori ini disebut juga genetik karena menganggap bahwa kepemimpinan itu dilahirkan, bukan dibentuk. Yang kedua, teori perilaku. Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan memotivasi bawahan. Yang berikut teori lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa munculnya kepemimpinan itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Yang berikut teori implisit. Teori kepemimpinan implisit merupakan keyakinan dan asumsi tentang karakteristik dari kepemimpinan yang efektif. Yang berikut teori Greatman. Menurut teori ini, seorang pemimpin besar terlahir sebagai kepemimpinan yang memiliki berbagai ciri-ciri individu yang sangat berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya. Yang berikut lagi teori transformasi. Teori ini didasari oleh hasil penelitian mengenai adanya perilaku kepemimpinan di mana para pemimpin yang kemudian dikategorikan sebagai pemimpinan transformasi. Yang berikut inspirasi kepada sumber daya manusia yang lain dalam organisasi untuk mencapai sesuatu melebihi apa yang direncanakan oleh organisasi. Yang berikut fungsi teori kepemimpinan. Terdapat 3 fungsi teori kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kepemimpinan. Mempelajari teori kepemimpinan, kepemimpin dapat mengetahui teori kepemimpinan yang akan diterapkan dalam kegiatan dan langkah untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua, pelaksanaan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dapat mengimplementasikan teori kepemimpinan yang sudah dipahami dan disesuaikan dengan kenyataan, dan pimpinan dapat mengimplementasikan teori kepemimpinan ini yang sudah dipahami dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan serta sering berbeda dengan teori yang ada. Yang ketiga, evaluasi kepemimpinan. Nah, pemimpin dapat belajar mengapa gagal dalam menerapkan suatu teori kepemimpinan dan dapat mempertimbangkan teori kepemimpinan yang lain yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Yang kepemimpinan dalam organisasi sekolah. Nah, kepemimpinan di sekolah, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah tidak dapat mencapai efektivitas dengan pembatasan pemahaman atas fungsinya. Nah, jadi pentingnya tuntutan pendidikan yang membuatnya dilindungi dan sanggahan oleh berbagai pihak partisipan politik. Tujuan administrasi sekolah adalah membantu pembelajaran dan proses pengajaran. Sekian dari saya, terima kasih.